Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah At-Tur adalah salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran dan menempati urutan ke-52 di dalam susunan Mushaf Al-Quran. Kata At-Tur yang menjadi nama bagi surah ini diambil dari ayat pertama yang merujuk pada arti bukit atau gunung, yaitu Bukit Sinai atau Bukit Tursina tempat Nabi Musa berbicara secara langsung dan menerima wahyu berupa kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, karena sebagian besar atau seluruh ayatnya diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Jumlah keseluruhan ayat di dalam surah At-Tur ini adalah 49 ayat. Di dalam urutan pewahyuan Al-Quran, surah ini diturunkan setelah surah As-Sajdah dan memiliki keterkaitan tema yang sangat erat dengan surah-surah sesudahnya seperti surah An-Najm. Surah At-Tur secara keseluruhan berisi pokok-pokok akidah, penegasan mengenai kebenaran hari kiamat, serta ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Rasul dan ajaran Islam, yang di dalamnya juga memuat gambaran tentang kenikmatan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali sumpahnya dengan menyebutkan bukit, lembaran-lembaran kitab yang terbuka, Baitul Ma'mur, atap yang ditinggikan, dan laut yang dipenuhi air, guna menegaskan bahwa azab Tuhan pasti akan terjadi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Selain itu, surah ini juga memuat kisah tentang kehidupan keluarga di surga, sebagai bentuk balasan atas kesabaran dan keimanan mereka selama hidup di dunia ketika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Aspek-aspek utama yang terkandung di dalam surah At-Tur meliputi bidang keimanan, hukum, kisah umat terdahulu, serta janji dan ancaman di akhirat. Aspek keimanan di dalam surah ini berfokus pada penegasan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyuciannya dari segala bentuk sekutu, serta keimanan yang kokoh terhadap hari kebangkitan dan pembalasan amal perbuatan manusia. Aspek kisah dan sejarah umat terdahulu disajikan sebagai bentuk pelajaran dan hiburan bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penolakan kaum musyrikin Quraisy, dengan mengambil ibrah dari kisah orang-orang kafir terdahulu yang diadab karena menentang para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek hukum dan akhlak di dalam surah ini menekankan pentingnya menegakkan ketaatan, menjaga diri dari perbuatan dosa, memperbanyak tasbih, serta bersabar dalam menyampaikan risalah tauhid di tengah lingkungan yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Tur juga menantang orang-orang musyrik yang mengingkari Al-Quran untuk mendatangkan bacaan atau kalimat yang semisal dengannya jika mereka adalah orang-orang yang benar dalam klaim mereka bahwa Al-Quran adalah buatan manusia. Tantangan ini menegaskan keagungan mukjizat Al-Quran serta membuktikan kelemahan akal manusia dan jin jika mereka ingin menandingi kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini ditutup dengan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar terhadap ketetapan Tuhan, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu malam dan siang hari, serta mengabaikan celaan dari orang-orang kafir hingga janji pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Penutup dari rangkaian surah ini menegaskan kembali bahwa orang-orang yang zalim akan merasakan azab yang pedih sebelum hari kiamat benar-benar tiba, meskipun kebanyakan dari mereka tidak menyadari hakikat tersebut. Kesabaran paripurna yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi teladan agung dalam menegakkan risalah Islam, seraya meyakini bahwa segala urusan berada di dalam pemeliharaan dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ayat-ayat terakhir ini, surah At-Tur memberikan keteguhan hati yang mendalam bagi setiap mukmin agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak gentar menghadapi tipu daya orang-orang yang ingkar. Demikianlah uraian singkat mengenai surah At-Tur yang syarat dengan makna tauhid, keteguhan iman, serta peringatan dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya. Perlu dipahami bersama bahwa penjelasan di atas hanyalah sekelumit dan tentu tidak seluas serta sedalam hakikat yang sebenarnya terkandung di dalam samudra ilmu Al-Quran. Semoga butiran-butiran hikmah yang telah disampaikan dapat menerangi hati, memperteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambah kecintaan kita kepada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.